Anda kembali bersama kami di NTV Sport. Saatnya kita gocek Bro Marco bareng Marco Tampu-Bolon. Kalau tadi sebelum break Marco bilang ini adalah ujian pertama bagi John Herdman. Masih ada ujian berikutnya. Tapi kita review dulu hasil pertandingannya kemarin. Ujiannya babak belur. Lawan Vietnam kemarin John Herdman ini timnya ini babak belur. Jadi ya ini babak belur apa sih? Ya kita kan kemarin udah sempat membahas ya di episode Selasa minggu lalu kalau nggak salah. Dua kemenangan lawan Kamboja dan Timor Leste kita patut apresiasi, tapi itu bukan dua pertandingan yang memang menjadi tolak ukur kekuatan timnas Indonesia sebenarnya atau kekuatan pesaing-pesaing di Piala AFF. Tapi ujian sebenarnya bagi John Herdman di turnamen ini adalah saat berhadapan dengan Vietnam. Karena kita tahu Vietnam secara histori dia punya latar belakang sebagai juara bertahan dan sangat serius berhadapan dengan Indonesia. Dia sampai pelatihnya datang untuk melihat pertandingan timnas Indonesia saat uji coba kemarin, dan akhirnya mereka menemukan kelemahan di timnas Indonesia, dan kemarin kita merasakan atau supporter timnas Indonesia merasakan akibatnya, yakni kekalahan dengan skor 0-3 di Pakansari. Dan ini perlu digarisbawahi, di Pakansari. Yang notabene adalah kandang. Kandang sendiri. Nah, sepanjang sejarah sebenarnya kita ada kabar baik ya kalau memang main kandang maupun tandang dengan Vietnam ya. Tapi sebelum itu, minggu lalu Bro Marco memprediksi bahwa Vietnam ini adalah lawan yang cukup dipertimbangkan. Bukan karena Marco cenayang, tapi secara statistik Vietnam memang bagus di atas Indonesia. Kita punya track record yang cukup baik di era Sintayong ketika kita bermain di kualifikasi Piala Dunia. Ada 3 pertandingan yang kita lalui dengan kemenangan. Lalu di Piala AFF di era Sintayong juga Indonesia juga kalah dengan 0-1, tapi dengan menggunakan pemain-pemain level usia 23. Nah, kita melihat Vietnam ini dari tahun ke tahun itu sebenarnya sebagai lawan berat bagi timnas Indonesia, karena memang kekuatan selain Thailand, Malaysia, ada Vietnam yang sebenarnya kekuatan di Asia Tenggara yang menjadi boleh dikatakan rival 11-12 lah sama timnas Indonesia. Nah, kemarin pertandingan berlangsung di kandang sendiri, artinya di depan dukungan publik sendiri. Harusnya timnas Indonesia ini bisa memetik kemenangan, berharap memetik kemenangan, tapi yang terjadi adalah Indonesia kebobolan 3 gol, dan ini menjadi catatan yang cukup miris sebenarnya, karena di menit ke-6 kita sudah kebobolan lewat Nguyen. Jadi sebenarnya ini Nguyen semua yang cetak gol nih, Nguyen. Makanya saya bingung Nguyen ini bahasa apa? Vietnamnya Nguyen juga, cuma saya lupa Nguyen panjangnya apa. Rafaelson ini juga Nguyen juga. Jadi trio Nguyen ini mengacak-acak kemarin. Menit ke-6, menit ke-15 juga kita kebobolan, lalu menit ke-71. Mostly kebanyakan 2 paling tidak gol ini tercipta dari kesalahan pemain kita sendiri. Jadi artinya yang pertama kesalahan dari Rizky Ridho dalam mengantisipasi bola atau memberikan back pass, akhirnya bola lepas dan jatuh ke penguasaan pemain lawan. Namun sebenarnya kesalahan atau blunder bisa dilakukan pemain, tapi bukan berarti itu harus dihukum dengan sebuah gol. Apabila dia memiliki backup yang cukup kuat. Kalau kita lihat kemarin, Rizky Ridho bermain dengan tandem yang tidak biasa, karena dia sebelumnya bermain dengan J.I. Jazz di sana, ada Justin Hapner di sana bermain dengan 3 back. Kalau dia kemarin bermain dengan Sain Patinama, Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini sudah lama sebenarnya dianggap sudah menurun lah, level permainannya sudah menurun, walaupun memang di klub dia masih menjadi salah satu pemain andalan, tapi di RST juga Jordi Amat sudah jarang dipakai. Lalu Nguyen Hai Long ini juga mencetak gol lewat serangan balik, di mana memanfaatkan kelengahan atau kelemahan barisan pertahanan Indonesia yang membiarkan satu sisi itu kosong, dan itu dihukum dengan sebuah gol. Jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya ini adalah skor yang sangat telak bagi timnas Indonesia, apalagi bermain di kandang sendiri, tapi bukan skor yang fantastis melihat permainan Indonesia kemarin. Wajar gitu dengan permainan seperti itu, Indonesia wajar dihukum dengan 3 gol. Lalu kalau kita lihat apakah Indonesia bermain buruk pertandingan kemarin, kalau kita lihat statistik sebenarnya Indonesia lebih menguasai permainan, 58%, 42%. Lalu tembakan juga Indonesia, ini sebenarnya masih ada angka 1 lagi di sini, kalau nggak 13. Jadi masih saya sempat mau, ternyata juga ya, 10-1 ternyata. Kan nggak mungkin tembakannya 1, gawangnya 6, minus dong, berarti minus 5. Nah ini grafisnya butuh kopi kayaknya nih ya. Nah jadi tembakan ke gawang itu kita 3, masih bisa melepaskan tembakan ke gawang, masih sempat mengancam, lalu Vietnam 6, lalu pelanggaran kita lebih banyak. Artinya apa kalau kita melihat statistik ini sebenarnya, kita menguasai jalannya pertandingan, iya. Kita
banyak memegang bola, iya. Tapi apakah permainan kita efektif? Enggak. Karena kita banyak menyanyiakan peluang, lalu tidak banyak mengeksekusi di ruang-ruang yang memang harusnya melepaskan tembakan. Kita lebih banyak memaksakan bola untuk masuk ke area kotak penalti lewat sisi sayap, crossing. Mengingat Mitchell Baker di sana bermain dengan postur yang cukup tinggi, kita berharap tandukan-tandukan Mitchell Baker. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Kreativitas itu kan tidak harus dari crossing. Namun inilah kemarin yang memang hilang dari timnas Indonesia. Kreativitas di lini tengah itu juga mandek. Ada trio Mark Klok di sana, Tom Hai dan juga ada Ivar Jenner di sana. Lalu ada Jordi Amat yang membackup di belakang. Ini bukan komposisi yang sangat ideal untuk bisa berhadapan dengan pemain-pemain Vietnam yang notabene mereka memiliki kecepatan. Walaupun sebenarnya banyak yang mengatakan pemain Vietnam muda, enggak. Sebenarnya kalau rata-ratanya usia Indonesia lebih muda. Vietnam memang punya strategi di mana mereka itu bermain efektif sehingga kecepatan mereka itu bisa stabil. Dan ini yang kemarin memang jadi sebuah tanda tanya besar sebenarnya bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Pemilihan John Hartman terhadap komposisi starting 11 yang diturunkan saat berhadapan dengan Vietnam kemarin. Itu dianggap beberapa pemain sebenarnya sudah dalam tidak top performnya lagi. Itu membuat permainan Indonesia akhirnya dengan mudah dipatahkan oleh Vietnam. Seperti itu. Nah, kalau dilihat berikutnya adalah pelanggaran dan kartu kuning ya. Kalau Indonesia 11 pelanggaran banding 6, terus kemudian kartu kuningnya 2 banding 0. Apakah ini artinya bahwa kontrol dari para pemain ini kurang? Apakah emang ini juga arahan John Hartman untuk bermain lebih ekspresif, ofensif dibanding defensif begitu? Ya ini sebenarnya wajar terjadi apabila memang dalam posisi lebih mendominasi pertandingan, tapi tidak mencetak gol, frustrasi, dan banyak melakukan pelanggaran itu untuk mematahkan kecepatan-kecepatan dari pemain-pemain dari Vietnam. Dan ada beberapa provokasi juga yang sempat terjadi kemarin. Tapi sebenarnya ini adalah imbas dari bagaimana frustrasinya pemain-pemain Indonesia dalam melakukan atau membongkar pertahanan Vietnam. Artinya ada kehendak-kehendak yang dipaksakan oleh John Hartman di sana? Enggak, sebenarnya ini lebih murni di atas lapangan ya. Mengingat permainan dari Vietnam ini cenderung bermain cepat dan Indonesia harus memotong itu secepat mungkin. Salah satu caranya adalah melakukan pelanggaran, tackling umpamanya, atau body charge yang mungkin akhirnya menimbulkan pelanggaran. Berikutnya, kalau kita lihat ada Kamboja, terus kemudian ada Timor Leste yang kita bisa taklukkan, kemudian Vietnam kita tidak bisa taklukkan, kita punya satu partai lagi. Laga lagi, yang artinya itu apa? Klasemen sementara bagaimana? Ya, artinya pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita masih mungkin lolos? Betul. Pertanyaannya kan, melihat kekalahan kemarin, apakah kita mungkin lolos? Kan gitu. Jadi kalau kita pertanyaannya apakah kita mungkin lolos ke babak semifinal, kita akan melihat tentu saja mengacu kepada klasemen grup A, di mana di peringkat pertama ada Vietnam saat ini, telah mengalahkan Indonesia, lalu di peringkat 2 ada Singapura juga dengan nilai yang sama 7 poin, namun di sini yang menjadi pembeda mereka adalah selisih gol, di mana Vietnam lebih baik dengan 10 gol, sementara Singapura mereka memiliki selisih 3 gol. Lalu Indonesia ada di posisi ketiga. Hanya ada 2, kita ingat ada 2 tim yang berhak lolos ke babak semifinal, yakni juara grup dan runner up. Nah, Indonesia... Kita masih bisa juara grup? Ya, untuk juara grup kita sudah masih bisa, dengan catatan kita harus memenangkan pertandingan melawan Singapura dan Vietnam di pertandingan terakhir kalah melawan Kamboja. Jadi akhirnya kita kan memiliki, kalau kita menang lawan Singapura berarti kan 9. Nah, Vietnam tetap di 7, maka kita akan naik ke atas. Yang jadi pertanyaannya adalah, satu-satunya cara untuk bisa lolos ke semifinal adalah memenangkan pertandingan. Jadi kita nggak harus berpikir jadi juara grup dulu atau runner up, tapi paling tidak memenangkan pertandingan itu hanya jadi satu-satunya cara. Artinya menang harga mati. Sama dengan harga mati. Yes. Betul. Karena kalau seri, poinnya akan 7, dan kita akan kalah bersaing dengan Singapura. Kalau kalah apalagi kita hanya akan mendapatkan 6 dan kita akan tersingkir dari klasemen atau semifinal Piala AFF 2026. Jadi pilihannya satu-satunya adalah menang. Kalau dalam hati masyarakat Indonesia, John Hartman menang atau pulang. Berikutnya kita lihat bahwasannya kita punya sejarah melawan Vietnam dari kandang maupun tandang. Nah, bagaimana historisnya?
Ya, kalau kita berbicara tentang Singapura, sebenarnya ini adalah singa tidur yang boleh dikatakan adalah penguasa Piala AFF sebenarnya. Di tahun-tahun awal dia meraih paling tidak 4 kalau nggak salah gelar juara Piala AFF terakhir tahun 2012 saat mereka gelombang naturalisasi mereka datang dengan cukup banyak dan mereka akhirnya bisa menjuarai Piala AFF itu terakhir 2012 bersama pelatih Joko Abramovic kalau nggak salah saya lupa. Nah, artinya apa? Kita bukan lawan baru lah. Indonesia versus Singapura ya? Ini bukan lawan baru. Sebenarnya Singapura bukan lawan baru. Di klasmen atau di FIFA atau ranking FIFA kita juga lebih baik dari mereka. Tapi apakah kita besok akan berhadapan dengan tim yang mudah? Tentu tidak, karena kita bermain di Stadion Jalan Besar, di mana ini kandang dari Singapura. Dan kita tahu di grup A sebelum bertemu dengan Indonesia, mereka bisa menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0 ini di kandang Vietnam. Artinya apa? Artinya mereka memiliki pertahanan yang cukup kuat. Punya nyali di tandang, begitu ya? Ya, paling tidak mereka disiplin. Pertahanan mereka cukup disiplin, walaupun mereka mungkin kalah dalam segi kualitas pemain, antar pemain per lini, tapi mereka disiplin dalam menjaga pertahanannya, akhirnya bisa mereka memaksakan permainan seri 0-0 di markas Vietnam. Nah, Indonesia kan bertandang ke Singapura pada tanggal 6, di mana kalau kita lihat, tanggal 7, akan bertanding di sana. Rekor pertemuan kita sebenarnya cukup panjang. Tapi kita akan merangkum 5 pertandingan terakhir, di mana kalau kita lihat di sini pertandingan terakhir adalah 25 Desember 2021. Di sini Indonesia bermain dengan U23 bersama Sintayong saat itu, dan di Singapura kita bermain imbang 1-1. Lalu di Indonesia ini harusnya ada kandang tandang. Nah, di Singapura kita seri di kandang kita menang dengan skor 4-2, di mana mereka ada 1 kartu merah. Nah, di sini terlihat bahwa kita kebobolan 2 pertandingan dan kipernya juga Nadeo. Lihat itu. Nah, kita saat ini kiper kita juga Nadeo. Dan ini tidak mungkin ini akan menjadi laga yang memang sangat sulit untuk Indonesia di Singapura. Karena Singapura juga pengen lolos kan ke semifinal. Mereka yang cukup bermain seri besok, mereka akan bisa melangkah ke semifinal. Apa yang membuat Indonesia bisa lolos melawan Singapura menurut analisis Bro Marco? Ya, yang pasti untuk memenangkan pertandingan kita butuh gol. Karena kalau tidak ada gol, tidak mungkin menang kan gitu. Nah, untuk mencetak gol berarti kita harus membuka ruang untuk bermain menyerang. Artinya penyerangan lini serang itu harus dimaksimalkan, harus diperbaiki, harus dibuat lebih kreatif. Namun bukan lini serang aja, tidak hanya lini serang. Apabila lini serangnya juga sudah diperbaiki, tapi lini bertahannya masih seperti kemarin, itu kan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemain-pemain penyerang untuk bisa melancarkan serangan ke tim lawan. Dan mereka karena tidak butuh backup dan transisinya seperti kemarin itu akan menjadi bumerang juga bagi timnas Indonesia. Jadi ada beberapa cara yang harus dilakukan atau PR yang harus dibenahi oleh John Hartman, di mana dia harus mengganti beberapa pemain yang memang dianggap tidak perform kemarin, bukan secara individu tapi secara kolektivitas permainan. Di sana beberapa kali ada melakukan kesalahan, bukan blunder sebenarnya, tapi out of perform dari seorang Nadeo, di mana 2 atau 3 gol yang tercipta walaupun dia melakukan 2 penyelamatan, tapi itu sebenarnya ada beberapa hal yang terlihat bahwa Nadeo ini tidak perform dalam pertandingan kemarin. Ada beberapa pemain yang juga memang udah boleh dikatakan simpan deh, masa keemasannya sebenarnya sudah lewat, walaupun memang dia adalah pemain diaspora yang selama ini kita anggap merupakan talenta-talenta yang membantu kualitas sepak bola itu untuk meningkat. Nah, tapi ini kan boleh dilihat sudah masanya gitu. Dulu mereka memang bagus, di awal-awal mereka itu bagus, tapi ada masanya pemain itu sudah menurun dan jangan dipaksakan, jangan jadi beban. Maksudnya itu tadi yang saya katakan, jangan jadi beban dengan banyaknya pemain diaspora. Kalau kita lihat kemarin 8 pemain diaspora yang turun, jangan jadi beban. Kalau memang percaya dengan kekuatan pemain lokal, turunkan aja. Maksudnya pemain-pemain yang bermain di di Liga Super selama ini, mainkan aja gitu. Kita kan lebih melihat, mungkin mereka kan lebih bermain lebih lepas gitu. Jangan dipaksakan. Ya, mungkin sejarah masa lalu memperlihatkan permainannya bagus, tapi bukan berarti selamanya bagus. Seperti itu. Kayaknya John Hartman butuh motivator sekelas Marco Tampubolon ya untuk membuat. Kayaknya timnya udah gemuk banget nih. Jadi udah nggak menerima lagi lowongan. Baik, selain tantangan John Hartman untuk mengotak-ngatik tim begitu ya, apakah menurut Bro Marco ini dia sudah cukup melihat lawannya, terutama Singapura ini, di mana kelemahannya dia, terus kemudian siapa yang mampu melawan pemainnya dia di head to head dengan pemain kita begitu? Ya, sebenarnya
tim analis pasti sudah lebih dulu bekerja ya. Mereka sudah akan menganalisis permainan Singapura. Tapi dengan kapasitas John Hartman yang pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia, sebenarnya nongol di stadion aja Singapura udah takut sebenarnya. Ini pelatih yang bawa Piala Dunia loh. Kanada untuk pertama kali kan seperti itu. Tapi yang pasti di luar teknis tadi, yang paling penting adalah mental sebenarnya. Indonesia selalu bermasalah dengan mental bertanding ketika bermain away. Dan ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Ini pertandingan yang hidup mati seperti Irsal katakan tadi. Jadi dibutuhkan mental yang memang cukup kuat untuk bisa memenangkan pertandingan di Stadion Jalan Besar pada tanggal 7 Agustus nanti. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang salah dengan bertanding away atau tandang begitu ya? Apakah kita belum punya formula untuk meningkatkan mental ketika bermain di luar kandang? Iya, ibarat long distance relationship ya. Jadi agak susah sih emang mengenal lapangan. Karena kan memang lainnya di luar kan. Jadi lapangannya sebenarnya ya faktor lapangan, nggak terbiasa main di sana. Kalau orang awam bilang kan, ya lapangan kotaknya segitu-gitu aja, gawangnya segitu-gitu aja. Mungkin apa? Euforia, atmosfernya, atmosfer penonton, pertandingannya, ya. Apakah dukungan publiknya, gitu seperti itu. Jadi suka ada yang saywar gitu kalau kita bertandang ke. Kalau Singapura sebenarnya nggak terlalu ya, karena memang kultur supporternya mereka juga nggak terlalu kuat seperti ketika rivalitas kita dengan Malaysia. Tapi apapun itu bermain di luar kandang itu membawa beban yang berbeda ketika main di kandang. Apalagi dengan beban kekalahan kemarin lawan Vietnam dan tuntutan harus menang. Dan ini yang menjadi harusnya jangan menjadi beban ya bagi para pemain, ini menjadi motivasi untuk mereka untuk bisa bermain lebih baik. Kalau tantangan pertama lawan Vietnam gagal, kalau lawan Singapura berhasil, artinya pecah telur ketika John Hartman memegang timnas bahwasanya menang kali ini. Ya, untuk lawan Singapura sebenarnya yang paling penting kemenangan akan mengantar kita ke babak semifinal. Ini akan menjadi perjalanan berikutnya, di mana John Hartman akan memiliki waktu juga, memiliki kesempatan lagi untuk menata kembali timnya. Karena ini baru pertandingan ketiga. Kemarin melawan Vietnam adalah pertandingan ketiga secara resmi John Hartman bersama pemain-pemain yang saat ini. Dari historical 1-0, 1-2, 1-0, 1-1, 2-4. Mau tantang Bro Marco untuk memprediksi apa hasil Indonesia versus Singapura? Mau based on history atau punya angka sendiri? Ya, saya lebih memilih berdoa aja. Karena ini pertandingan. Karena kan menang harga mati, harus sebut dong angkanya yang mengunggulkan Indonesia. 1-0 udah cukup buat Indonesia untuk bisa ke semifinal. Jadi nggak usah ngoyo, nggak usah terbawa permainan lawan, cukup cetak gol 1 dan pertahankan itu sampai menit akhir, kita lolos ke semifinal. Seberapa besar keyakinannya? Jawab cepat. Saya selalu yakin. 100%? Enggak, kalau 100% itu. Kalau 100% itu saya udah bisa memastikan pertandingan. Berarti nggak optimis Indonesia ya, paling tidak 75% lah. 75% kita sebagai pendukung, 75%, 25% oke. Baik, tetap dukung ya. Siap. Terima kasih Bro Marco. Demikian Gocek Bro Marco bareng Marco Tamu Bolon. Kita kembali saja dah.